Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Pisesio Kurniawan dengan NIM 2207112648. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Lingkungan kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soalan UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, soalan pertama, mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya generasi muda? Nah, pendidikan kewarganegaraan itu penting diberikan kepada mahasiswa, agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, memiliki pemikiran yang kritis, serta memiliki rasa toleransi yang tinggi, pribadi yang cinta damai, dan kemudian menjadi sosok yang mengenal dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, ataupun internasional. Dan juga untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam usaha pembelaan negara, serta ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjawab soalan nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan PPBN dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan pendidikan formal? PPBN itu kepanjangannya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. PPBN ini adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa, dan bernegara Indonesia. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban bagi negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara. Penerapan PPBN dalam lingkungan pendidikan formal dapat kita lakukan melalui peningkatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi agar para generasi muda dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian bisa juga memberdayakannya melalui budaya disiplin, mengembangkan kepedulian sosial dengan berbagai kegiatan seperti bakti sosial ataupun gotong royong. Kemudian saling meningkatkan sesama agar taat aturan dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Soal nomor 3, mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Nah, pertama, identitas nasional itu penting karena identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa. Ini yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu, identitas nasional ini penting agar suatu negara tidak disamakan dengan negara lain. Kemudian negara itu juga memiliki ciri khas masing-masing seperti kebudayaannya, adat istiadat, serta karakter khas pada suatu negara. Nah, salah satu contoh identitas nasional bangsa Indonesia adalah bahasa nasionalnya, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sepakat dijadikan bahasa persatuan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional karena bahasa Indonesia memiliki sistem yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian, semua golongan atau semua orang juga dapat memahami bahasa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, dan menjadikannya sebagai bahasa penghubung untuk berkomunikasi sesama bangsa. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia, karena yang secara filosofinya itu membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Nomor 4, cari salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia dan uraikan serta berikan pandangannya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah money politik atau yang kita kenal dengan politik uang. Nah, politik uang ini sering kita lihat pada saat pemilu, pelaksanaan pemilu. Nah, politik uang ini dia dilakukan dengan cara memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang mana masyarakatnya itu ekonominya masih rendah. Nah, politik uang ini adalah salah satu bentuk pemberian atau janji dengan cara menyuap seseorang, baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya ataupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Misalnya tuh menyuap agar
masyarakat itu memilih salah satu kandidat pada saat pemilu. Nah, pemberian ini biasa itu dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Nah, politik uang ini adalah salah satu bentuk pelanggaran kampanye. Biasanya itu politik uang itu dilakukan oleh simpatisan atau kader ataupun bahkan pengurus partai politik yang menjelang hari H pemilu. Politik uang ini dilakukan dengan cara memberikannya bisa dalam bentuk uang ataupun sembako. Nah, kalau sembako itu kan biasanya isinya beras, minyak, dan gula. Nah, uang atau sembako tersebut diberikan kepada masyarakat yang tujuannya itu untuk menarik simpati masyarakat agar mereka tuh memberikan suaranya atau mencoblos partai yang bersangkutan atau kandidat yang bersangkutan. Nah, politik uang itu sendiri merupakan salah satu hal yang sering kita temui di lingkungan sekitar, yaitu kayak setiap pada pemilihan umum. Nah, kasus politik uang ini menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan, terutama yang dialami oleh kandidat. Nah, politik uang ini tergolong dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3. Dan soal terakhir, soal nomor 5, jelaskan jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama kerugian keuangan negara, yaitu menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Kemudian jenis kedua suap menyuap. Suap menyuap ini adalah memberikan sejumlah uang yang gunanya itu untuk memudahkan suatu hal atau suatu urusan. Kemudian pemerasan. Pemerasan ini memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat itu kecurangan atau perbuatan curang. Dia ini adalah segala bentuk kecurangan, tapi bisa saja disebut korupsi. Misalnya kecurangan dalam menipu mengenai biaya uang masuk dan uang keluar. Kemudian penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan, yaitu para elit atau para petinggi yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pejabat atau rekanan atau bawahan dengan maksud tertentu. Misalnya memberi hadiah agar melakukan pendekatan supaya naik jabatan. Nah, adapun upaya-upayanya yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi adalah beberapanya itu sebagai berikut, yaitu melakukan strategi preventif. Yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian memperkuat MA, Mahkamah Agung dan jajarannya, kemudian membangun kode etik di sektor publik, kemudian yang keempat membangun kode etik dalam organisasi profesi dan asosiasi bisnis, kemudian meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Baiklah, 5 soal UTS KWN sudah saya jawab. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga meminta maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak enak. Maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.